Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance. Langsung saja. Di dalam pendahuluan terdapat pengaturan terkait prinsip syariah di Indonesia yang diatur pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk dalam yurisdiksi peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ekonomi Islam atau disebut juga ekonomi syariah, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semenjak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa diperluas. Pengadilan agama tidak lagi hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, tapi diberi kewenangan baru dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pemutusan atau suatu sengketa masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah tentu saja memerlukan hakim atau wasit atau arbiter yang tidak hanya paham soal hukum nasional namun juga hukum Islam dan ekonomi syariah. Lembaga peradilan agama dianggap sebagai lembaga yang relevan ketimbang peradilan umum atau pengadilan negeri. Terhadap hasil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, para pihak yang telah memilih untuk menyelesaikan perkaranya pada Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai suatu ikatan hukum yang kuat yang dapat diproses dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Artinya bahwa setiap putusan yang telah dihasilkan dalam penyelesaian sengketa bersifat final dan berkekuatan hukum. Ketentuan seperti tersebut yang ada di atas telah menutup kemungkinan nasabah perbankan syariah dalam memanfaatkan wadah alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar forum musyawarah dan arbitrase syariah. Dengan merujuk pada ketentuan peraturan Bank Indonesia tersebut, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan bila mana penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan syariah tidak mencapai kata sepakat. Dalam perspektif tradisi Islam, arbitrase telah dikenal dan dapat disepadankan dengan istilah tahkim atau badan hakam. Dalam tradisi Islam hakam yang bersumber dari syariat Islam, putusannya didasarkan pada islah dengan sifat peradilan yang mudah, cepat, murah, adil, final, dan mengikat. Di dalam artikel saya terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, ada prinsip dan implementasi syariah compliance di perbankan syariah. Pembahasan yang pertama juga memuat pembahasan implementasi syariah compliance. Dan yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan prinsip syariah compliance. Dan yang ketiga, kepatuhan syariah dari awal hingga akhir sebagai pilihan hukum dan pilihan forum. Yang pertama ada prinsip dan implementasi syariah compliance di perbankan syariah. Syariah compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Kedudukan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah nasional adalah sebagai dasar operasional kegiatan perbankan syariah, khususnya dalam menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi adalah fungsi yang melekat pada institusi perbankan karena melakukan kegiatan dalam bentuk
menerima uang dari investor, menyatukannya dan menginvestasikan dana yang disatukan tersebut kepada institusi lain. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting lain, dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah. Sebagai di dalam Fatwa DSN, terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, adanya akad atau kontrak. Yang kedua, seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Dan yang ketiga, lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. Dan yang keempat, bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang kelima, terdapat DPS sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah. Dan yang keenam, sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Implementasi syariah compliance. Yang pertama ada tingkat pendidikan, yang kedua ada tingkat pemahaman, dan yang ketiga ada sistem manajemen. Yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan prinsip syariah compliance. Adanya perintah ketundukan muslim terhadap syariah sebagai aturan hukum yang mengikat diakui merupakan kewajiban utama seorang muslim di seluruh dunia. Hal ini tidak terkendala dalam penerapannya hanya jika ada dukungan oleh sistem sosial politik hukum bagi kepentingan muslim dalam menjalankan syariah compliance. Jika tidak, maka syariah akan berhadapan dengan manipulasi kepentingan sosial politik hukum yang lebih besar dan kuat. Dan di negara-negara tertentu, meskipun adanya sistem peradilan agama, penerapan hukum Islam dibatasi hanya untuk wilayah hukum tradisional, yaitu terbatas memutuskan masalah hukum keluarga, pernikahan, dan warisan. Keadilan tidak dapat terwujud jika harapan masyarakat mencari keadilan diatur dengan aturan yang tidak sesuai syariah dan ketika terjadi sengketa diputuskan oleh majelis hakim yang tata caranya bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Cullen, pesatnya pertumbuhan keuangan Islam akan membutuhkan sistem hukum internasional untuk mengembangkan pemahaman tentang dasar-dasar transaksi bisnis syariah. Hakim-hakim di negara-negara yang tidak memiliki sejarah terkait hukum Islam harus membandingkan kasus tersebut pada kasus konvensional pada praktek umum di negaranya sebelum membandingkan dengan pengaturan hukum Islam pada sektor keuangan untuk secara akurat menilai tujuan komersial syariah compliance di bidang hukum bisnis. Aturan forum khusus untuk keuangan Islam menunjukkan pentingnya pernyataan yang memberikan efek hukum Islam dibandingkan sekadar pernyataan tujuan belaka. Pengadilan di negara-negara yang secara hukum tidak dipengaruhi oleh hukum Islam telah melakukan analisis terhadap isu syariah melalui pendapat para ahli hukum Islam, sehingga memutus perkara syariah pada pengadilan non-Islam. Hal ini menimbulkan risiko pengadilan umum tidak berusaha untuk menemukan definisi dan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi syariah. Akibatnya, pihak domestik mungkin lebih memilih untuk menggabungkan standar yang diterbitkan oleh EEOI FI atau lembaga lain yang menerbitkan standar transaksi syariah. Kebutuhan perangkat hukum akan penyelesaian sengketa syariah memang tidak dapat dihindarkan. Dalam beberapa dekade terakhir, arbitrasi syariah di negara-negara Timur Tengah Islam menyatakan ketidakpercayaannya pada arbitrasi internasional sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini membuat kesadaran bagi para pihak yang berasal dari negara barat untuk lebih memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum dasar syariah dan bagaimana prinsip-prinsip ini telah mempengaruhi undang-undang di negara-negara yang dipengaruhi oleh Islam. Hal tersebut di atas telah memberikan pengantar singkat kepada prinsip-prinsip terkait dengan syariah, pengantar ke arbitrasi ICSID, dan pertimbangan untuk menjadikan syariah sebagai choice of law dalam arbitrasi yang tunduk pada ICSID, sementara ketentuan ICSID umumnya tidak melawan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam syariah, menjadikan prinsip-prinsip yang diikuti oleh negara-negara yang mengikuti hukum Islam menjadi pertimbangan dan memiliki peran dalam membantu pengembangan lebih lanjut dari perdagangan internasional.
Pada pilihan forum dalam rangka penyelesaian perselisihan yang timbul dari transaksi keuangan Islam dalam kontrak antar negara juga harus tunduk pada syariah. Diperlukan standar syariah internasional sebagai dasar choice of law dan choice of forum. Maka jika syariah compliance ini difasilitasi, para pihak akan secara otomatis akan memilih standar syariah internasional sebagai dasar choice of law dan choice of forum dalam kontrak komersialnya dalam rangka semangat penerapan prinsip kafah. Yang ketiga, ada kepatuhan syariah dari awal hingga akhir sebagai pilihan hukum dan pilihan forum. Kebebasan berkontrak memberikan hak dan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan choice of law dan terkait perkara perdata dan dapat pula memilih domisili dalam menyelesaikan perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 24. Jika pada akhirnya para pihak bersepakat untuk tunduk dan terikat pada hukum Islam dalam penandatanganan kontrak mereka, maka membawa konsekuensi hukum terhadap hak melakukan pilihan forum choice of forum. Selain kebebasan berkontrak yang memberikan hak dan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan pilihan hukum choice of law yang mengantarkan ketundukan dan keterikatan pada hukum Islam dalam penandatanganan kontrak mereka. Itikat baik hadir sejak dari pilihan hukum hingga pada pilihan forum saat terjadi sengketa hanya menjadi hukum Islam sebagai landasan hukumnya mulai dari awal hingga akhir. Prinsip kafah hanya akan terwujud jika tingkat kesadaran tinggi pada itikat baik dari awal hingga akhir rangkaian kontrak. Omar TMO berpendapat bahwa Syariah Compliance meliputi prinsip dari Syariah Compliance itu sendiri, recognition atau pengakuan atas ketundukan pada aturan hukum nasional dan enforcement yang mencakup pelaksanakan isi kontrak dan pengakuan hukumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Tun Abdul Hamid yang menyatakan bahwa dalam setiap transaksi keuangan syariah maka it should be Syariah Compliance from beginning to end. Kesadaran pada syariah compliance yang dimaksud tidak hanya meliputi objek dalam kontrak, baik itu berupa barang maupun jasa, namun juga pada pemenuhan prestasi para pihak atau implementasi akad yang telah disetujui dan juga termasuk pemberlakuan syariah compliance pada instrumen penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu sendiri. Sejak para pihak menundukkan diri pada syariah pada kontrak yang mereka buat, maka syariahlah yang menentukan parameter hak dan kewajiban yang lahir dari kontrak tersebut, bukan sepenuhnya kehendak dari para pihak itu sendiri untuk menuangkan pada kontrak mereka. Pengaturan terkait prinsip syariah di Indonesia diatur pada pasal 1, angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam suatu bisnis, diperlukan prinsip kafah itu sendiri, yang berarti sejak awal penandatanganan kontrak hingga akhir pelaksanaannya maka menundukkan diri pada syariah, termasuk pula instrumen penyelesaian sengketanya jika terjadi sengketa ekonomi syariah di kemudian hari. Hal ini menunjukkan pentingnya pembahasan hukum Islam sebagai sumber hukum pembuatan kontrak syariah dan sebagai hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa, baik secara nasional maupun internasional. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik syariah compliance ketundukan pada syariah dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah tercermin pada yang pertama adalah syariah compliance dalam pembuatan kontrak yaitu choice of law, yang kedua ada syariah compliance dalam pembuatan kontrak yaitu choice of law, dan yang ketiga ada syariah compliance dalam choice of forum, dan yang keempat ada syariah compliance dalam penanganan default atau delays for payment, dan yang kelima ada syariah compliance dalam eksekusi hak tanggung jawab berbasis akad syariah, dan yang keenam ada syariah compliance dalam tafridz atau kepailitan syariah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.